pandemi COVID, maka yang dikunjungi adalah Bapak Ibu yang terpapar, yang sudah sembuh maupun yang masih isoman. Berharap bahwa dengan kunjungan ini Bapak Ibu lalu bersemangat untuk sehat kembali. Oke, nanti hari ini kita akan ngobrol, kita sharing-sharing cerita-cerita Bapak Ibu selama sakit, juga apa yang membuat tetap berpengharapan untuk sembuh, untuk sehat lagi. Ya. Lalu nanti ini sekarang belum masuk, nanti ada Bu Emerita Gampang yang akan men-sharingkan juga, sekaligus akan memberi motivasi kita karena Bu Emer ini psikolog juga ya Bapak Ibu. Lalu nanti kemudian kita juga akan ngobrol dengan Bu Petris, segala sesuatu yang Bapak Ibu masih mengganjal ya Bu Petris, tapi juga Bu Petris akan membahas tentang pengobatan dengan oksigen ya Bu Pet, saya kok tidak mudeng istilahnya. Nanti dengan Bu Pet ya. Lalu nanti kalau Bu Wi masuk juga akan menjelaskan tentang pemasangan oksigen dengan menggunakan APD. Selamat sore Pak Budi dan Bu Budi. Sudah sehat nggih? Situan. Baik, mari kita mulai. Kita akan mendengarkan sapaan dulu dari Romo. Silakan Romo, kita mengawali acara ini. Monggo Romo. Oke, Bapak Ibu, para sedherek ingkang kinasih, sedaya sugeng dalu lan berkah dalem. Bapak Ibu semua, ini menjadi perjumpaan yang kita ingin buat terus antar kita, Bapak Ibu yang sedang dalam proses pemulihan atau yang sudah pulih bahkan tetap masih bergabung. Terima kasih. Lalu harapannya kita semua itu disadarkan awake dhewe iki mboten urip dhewe. Tegese Bapak Ibu yang sekarang sedang alami itu tidak dialami sendiri. Tadi ada yang mengeluhkan tentang sesek. Tidak mustahil yang ini yang ikut, kalau sebetulnya yang tergabung itu ada banyak jumlahnya ya, tapi belum semua masuk barangkali. Itu juga mengalami itu. Lalu makan rasa tidak enak, tentu juga dialami oleh saudara-saudara kita yang sempat terpapar. Nah, mungkin nanti di antara kita bisa saling berbagi pengalaman, termasuk suka dukanya, dan sekarang sudah sampai pada tahap apa. Lalu kebetulan juga nanti akan ada Bu Emer yang berlatar belakang sebagai psikolog, lalu juga ada Bu Dr. Petris yang juga tentu akan memberikan masukan-masukan. Nanti hal-hal yang memang sangat dibutuhkan oleh warga-warga yang sedang isolasi juga bisa nanti dipaparkan. Jadi intinya kita ingin sungguh memberikan dukungan kepada Bapak Ibu, saudari-saudara dan anak-anak semua agar tetap memiliki semangat, besar hati, dan segera pulih seperti sedia kala. Ya, kita masih harus memperpanjang PPKM sesuai dengan keputusan pemerintah. Lalu juga tentu Keuskupan Gereja sudah bertekad akan mendukung apa yang menjadi langkah pemerintah. Maka meski pemerintah nulis sampai tanggal 2 Agustus, Keuskupan sudah menulis sampai 15 Agustus. Itu Keuskupan kita. Bertekad supaya dapat mendukung usaha-usaha untuk mengatasi dinamika di dalam pandemi ini. Demikian Bu Utami, waktu saya kembalikan lagi dan silakan untuk Ya, terima kasih Romo. Bapak Ibu, mungkin saya menyampaikan sedikit informasi. Di Krapia ini kita punya gugus tugas ya Romo, gugus tugas untuk COVID. Jadi di gereja kami ada tim, kalau Bapak Ibu membutuhkan segala sesuatu yang terkait dengan COVID dan Bapak Ibu tidak bisa memenuhinya sendiri,
lalu kebutuhan sehari-hari, monggo silakan untuk menghubungi nomor Satgas Satgas COVID ya Romo, itu yang di-blast di WA paroki setiap hari ya, setiap hari WA paroki, WA blast paroki itu memberikan informasi-informasi kepada seluruh umat. Salah satunya adalah nomor gugus tugas yang bisa dihubungi ketika Bapak Ibu membutuhkan. Jadi, kami ada kemudian ada juga kita sediakan tabung oksigen meskipun jumlahnya terbatas. Itu bisa kalau misalnya sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan. Juga kalau ada nanti kemudian mendengar keluarga atau umat di lingkungan yang juga sekiranya membutuhkan, silakan untuk jangan segan-segan untuk menghubungi kami. Karena Bapak Ibu sampai saat ini itu masih ada beberapa umat yang sungkan untuk lapor, sungkan atau berkabar ke gugus tugas bahwa saat ini sedang terpapar ya. Semakin cepat menginformasikan kepada gugus tugas, semakin cepat kita bisa bertindak atau membantu seandainya diperlukan. Lalu umat yang terpapar itu lumayan banyak jumlahnya di paroki Krapia. Itu ada sekitar 240-an yang terpapar, Ji. Tapi puji Tuhan, dari sekitar 240-an ini, itu sekitar 80% sembuh atau sudah lepas isoman. Jadi dari 240 itu sekarang tinggal sekitar 40-an lebih sedikit yang masih harus isolasi mandiri. Tapi rata-rata memang sudah meskipun isolasi mandiri, tapi kondisinya baik. Nah, itu yang patut kita syukuri. Meskipun demikian, tentunya kita harus tetap melakukan prokes, melakukan prosedur prokes, tetap memakai masker, kemudian juga tetap menjaga jarak dan prokes yang lain. Ya, ini hadir ada Pak Bowo, lalu ada Pak Budi Sarwo. Ya, Pak Bowo dan Pak Budi Sarwo ini keluarga yang mendampingi. Kalau Pak Bowo mendampingi Mbak Vivi ya Pak Bowo, lalu Pak Budi mendampingi Bu Budi yang opnam di rumah sakit. Nah mungkin nanti Pak Bowo bisa berbagi cerita sedikit Pak Bowo pengalamannya mendampingi Mbak Vivi, pengalamannya untuk mencari donor plasma konvalesen ya Pak Bowo. Di unmute dulu, dibuka mic-nya Pak. Sakit Pak Bowo? Gambar mic-nya dipencet. Pak Bowo, gambar mic-nya dipencet Pak Bowo supaya bisa kedengaran. Ya, baik. Pak Bowo. Nah, ini sudah bisa? Monggo, Pak. Ya, monggo. Silahkan berkisah bagaimana cerita Putro, Mbak Vivi, lalu mencari donor plasma konvalesen dan bagaimana Mbak Vivi sekarang sudah bisa pulang. Monggo, Pak Bowo. Terima kasih, Bu Tami. Jadi pada hari hari Jumat 2 minggu yang lalu ya, Jumat 2 minggu yang lalu itu Steffi itu halo. Ya Pak, kedengeran, silakan. Steffi-nya tuh panas, malam-malam tuh panas. Kemudian karena itu Sabtu kemudian ditahan dulu,
ternyata panasnya tetap tidak hilang. Kemudian hari Minggunya di swab, hari Minggunya di swab lah, kemudian ternyata positif. Setelah positif itu hari Senin paginya kita konsulkan ke Puskesmas Purwoyoso. Ternyata di Purwoyoso itu kalau sudah di Puskesmas itu kalau sudah positif, orangnya tidak boleh datang ke situ. Jadi kita yang konsultasi kita konsultasi di Puskesmas, kemudian diberi obat. Kemudian anak-anaknya semua di swab juga gitu. Nah, kemudian setelah diberi obat, anak-anaknya di swab semua. Anaknya 3 di swab. Kemudian anak yang gede dan yang bungsu itu positif. Tapi tanpa gejala, anaknya masih gerakannya masih biasa, tidak ada apa-apa, gerakannya sehat. Yang nomor 2, puji Tuhan, negatif. Tapi karena kemudian istri saya karena yang ngomong cucu itu kita swabkan juga gitu. Ternyata positif juga. Nah, dengan demikian bagaimana nih caranya untuk mengatasi mereka untuk isolasi mandiri? Nah, Stefi dan keluarganya kami pindah satu rumah. Anak-anaknya ikut semua di sana. Istri saya mandiri di rumah sendiri, kami tunggoni gitu. Nah, kemudian ternyata Stefi-nya itu hari keempat setelah obatnya dari puskesmas habis, hari keempat itu ada timbul sesek nafas. Nah, sesek nafas kemudian saya nggak seronto, langsung saya bawa ke Karyadi, kemudian anak-anaknya saya bawa semua ke rumah saya, artinya ke rumah induk gitu. Saya bawa ke RSUP Karyadi, kemudian diterima petugas sana, kemudian dilanjutkan pemeriksaan macam-macam. Setelah itu masuk ke ke ruangan. Nah, setelah di ruangan itu saya nggak bisa monitor, tidak bisa dilihat, artinya tidak bisa omong-omong dan sebagainya. Cuma perawatnya kalau keluar gitu memberitahu begini butuh darah ini. Nah, setelah butuh darah konvalesen itu harapan saya kan tidak seperti itu. Karena memang beberapa pengalaman yang kita lihat, kita dengar dan yang di umum itu kalau sudah sampai ke donor darah konvalesen itu kan ya wis ngentek ke hati gitu. Kami mencari donor dengan berbagai macam cara. Karena saudara saya banyak, kemudian temannya juga banyak, kami share gitu. Kami share begitu. Kemudian ada 5 orang yang memberikan donornya itu. Nah, kemudian setelah dapat donor, kita periksa dari 5 itu yang kami periksakan dua dulu. Ternyata 2 dulu itu puji Tuhan darah itu donor itu siap, artinya mereka layak untuk menjadi donor. Nyicil ayam dulu gitu. Nah terus kapan dok nih donornya diambil? Ya Pak, donornya nanti akan diambil hari Jumat, Kamis atau Jumat yang akan datang setelah Hari Raya Idul Adha. Loh, saya kan bingung. Padahal program dari rumah sakit untuk donornya plasma, tapi kok pengambilan darahnya hari hari Jumat atau Kamis. Saya bingung. Ternyata di Karyadi itu bentuknya bank darah. Di bank darah itu sudah ada konferensinya, kemudian didonorkan dulu, terus baru yang kami bawa itu diambil pada hari berikutnya. Jadi sebagai istilahnya ya penggantinya begitu. Nah, setelah konferensi begini, hari Rabu di donor,
hari Kamis udah jalan-jalan dan mungkin bisa istilahnya tidak sesek lagi, bisa aktivitas di rumah sakit itu bisa ke kamar mandi sendiri dan sebagainya. Dokter hari Jumat, hari Kamis bilang kalau besok boleh pulang, hari Jumat boleh pulang begitu. Setelah puji Tuhan, sekarang ini sudah boleh pulang hari Jumat kemarin, terus saya ke isoman sendiri. Ya, cuma apa namanya ya istilahnya mungkin badannya mungkin masih terasa apa namanya capek atau greges begitu mungkin masih itu. Nah kemudian untuk istri saya ini juga apa namanya sudah mulai berkurang anunya apa namanya tenaganya sudah mulai ada, cuma batuknya ini yang apa namanya batuknya itu kalau sudah keluar kayak itu pistol bedilnya tentara itu terus sudah mandek-mandek. Nah ini ngantek minum apa itu sampai bingung nih bagaimana nih obat apa saja diminum dari bisolvon, dari wood, dari apa semua diminum pokoknya apa namanya karena hampir 1 bulan ini batuknya tidak hilang-hilang. Demikian kami. Jadi apa namanya yang paling membingungkan itu memang kalau pas butuh darah itu sudah apa namanya ngabisin ngentek ke hati yang bosok Jawa. Puji Tuhan sudah membaik ya Pak, sudah membaik ya. Mbak Vivinya ya. Yang repot yang sakit kan ibu-ibu sakit ibu juga padahal di bayi bocah cilik ini waduh sini ya. Luar biasa. Wis ngiwon dengan munggah mudhun. Ya istilahnya ya seperti itu. Demikian. Matur nuwun Pak Bowo. Terima kasih sudah mau berbagi pengalamannya. Semangat buat Mbak Vivi dan Ibu. Tetap sehat, tetap semangat untuk. Ya, punya semangat. Ibu tuh punya semangat karena ngomong putu. Ya, sehat, putuku sama ngomong motivasinya itu ya. Oke. Matur nuwun Pak Bowo. Pak Budi monggo berbagi kisah Pak Budi untuk menyemangati yang lain. Pak Budi, Pak Bisarwo monggo. Nggih, matur nuwun, Sugeng Dalu Rama Bapak Ibu berkah dalem. Ya, perkenalkan kami sharing tentang pandemi yang badai tiba-tiba datang. Jadi awal mulanya itu anak saya yang nomor 2 luput. Nah, lalu ada satu teman shiftnya itu positif tetapi tidak tidur, masuk kerja. Nah, lalu satu shift itu kena semua. Nah, lalu kan di rumah kan biasa kalau panas dan sebagainya kan ibunya yang merawat dan tahunya ya belum gagas kalau itu COVID dan sebagainya. Nah, gosoi dan sebagainya kan ibunya. Nah, lalu pertama itu meriang itu tanggal 14 itu, terus tanggal 15 swabkan PCR tadi dan baru tanggal 16 tadi itu diketahui positif kan itu ya, tanggal 16. Nah kemudian mulai tanggal 16 tadi itu kami ya, dititipkan di rumah dinas wali kota tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 malam gitu. Nah 19 pagi tadi itu saya sama istri saya itu mencoba untuk mempersiapkan diri untuk swab tadi. Kemudian ternyata istri saya positif, saya negatif dan begitu. Nah sehingga malam tadi itu saya jemput anak saya Bimo di rumah dinas wali kota. Saya bawa ke rumah Pasadena. Kemudian saya sama anak saya Gandhi, anak yang pertama, itu ngungsi di rumah yang ada di
daerah Mijen sini. Ini gini. Ayo turun dong. Lalu tanggal 19 tadi itu karena ibunya positif, lalu saya setengah tidak percaya, kemudian saya sama PCR kan begitu, swab PCR kan begitu. Nah, kemudian tanggal 19 malam saya sudah tidur di sini sama Bagi. Nah, kemudian rencana kami mau mengungsi yang di rumah yang di BSB gitu. Nah, tapi setelah mengusung bagian barang tadi, ternyata jam 12 tadi itu hasil PCR-nya keluar. Saya negatif, Gandhi positif. Ya, diputuskan bertiga, itu satu rumah di Pasadena, saya yang ada di daerah Mijen sini. Ya. Nah, kemudian ya saya melayani saja anak-anak saya dan istri saya, karena istri saya tadi itu tanggal 21 itu juga kondisinya lambungnya sakit dan sebagainya, lalu saya bawa ke Elizabeth. Nah, di Elizabeth ditangani di IGD kurang lebih 2 jam, disuntik vitamin C dosis tinggi dan sebagainya, lalu pulang. Enak sebentar begitu, lalu tanggal 22 itu kok saturasinya kadang-kadang 94 gitu. Nah, mulai dari itu kan kami sudah tidak nyaman kan begitu, karena kebetulan istri saya tadi itu komorbid gula darah kan begitu. Nah, lalu akhirnya tanggal 23 pagi tadi itu saya punya, ya setelah berdoa tadi itu saya punya dimasukkan di rumah sakit, karena pada saat di Elizabeth tadi itu sebenarnya sudah kami memasukkan, tetapi Elizabeth tidak mau menerima karena ternyata kamarnya tadi itu sudah di-booking semua oleh Jarum. Hingga kalau sewaktu-waktu pegawainya Jarum tadi itu ada yang COVID, ya masuknya di situ kan, kayak udah jadi booking gitu. Nah, kemudian setelah saya novena 3 Salam Maria jam 3 pagi tadi itu, saya timbul niatnya itu bagaimana kalau dimasukkan ke rumah sakit, lalu ya ada ya tangan Tuhan tadi itu yang menolong, dan akhirnya istri saya bisa masuk di kebetulan tadi itu di ruang VIP kan begitu. Nah, kemudian setelah itu di sana ya, setelah di sana tadi itu ya kondisinya ya bisa dikatakan menurun tadi itu, bahkan sampai saturasinya sampai 80. Kemudian jam 11 malam tadi itu sekitar 6 tadi itu saya ditelepon. Ini Ibu, tindakan lanjutannya tadi itu masuk ke UGD gitu ya. Ya ini saya matur aja apa ICU. Ya. Nanti setelah di ICU kalau tindakan oksigen masih belum bisa, ya nanti pasang ventilator dan begitu ya. Nah, kalau pasang ventilator tidak nutut ya mohon maaf, nanti disediakan pakaian satu ya Pak. Wah, mulai dari itu saya sudah tidak bisa apa-apa kan. Artinya kan ya kondisinya ya yang dibayangkan yang seperti itu tadi. Tetapi saya juga tidak bisa buat apa-apa. Mestinya Bapak segera ke RSUD kan begitu. Jam 11 malam tadi. Nah, gimana saya kan juga isoman kan begitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu saya konsultasi sama dokternya, bisa enggak dikasih plasma. Oke, kami tes dulu darahnya, terus lalu akhirnya hari Minggu itu diputuskan untuk mencari donor plasma 2. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, pagi dini hari saya menuju ke RSUD Ketilung sana untuk minta surat pengantar. Itu badan saya sudah tidak karuan sebetulnya.
Nah, kemudian setelah itu saya mulai jam 8 tadi itu di PMI Karangayu untuk menunggu para pendonor tadi. Nah, para pendonor tadi itu yang sudah bersedia tadi itu ada 4 waktu itu. Ada 5, tetapi yang satu tadi itu baru pas 17 hari kan gitu. Nah, sehingga itu kan masih riskan tadi. Nah, kemudian pendonor pertama gagal. Ya. Kedua gagal, ya. Karena yang pertama tadi itu karena HB-nya masih terlalu rendah sehingga darahnya kental gitu. Yang kedua itu berat badannya tidak memenuhi karena minimal kan 50 kg. Yang ketiga itu masih reaktif. Ya. Nah, menuju 1, 2, 3 itu kan perlu jeda jam tadi kan gitu. Nah, sehingga yang keempat ini baru diambil sampelnya dan bisa diambil donornya. Nah, kemudian setelah dites 3 jam, dikabari lagi bahwa besok pagi bisa diambil donor plasmanya. Nah, saya jam 4 tadi itu di PMI sudah tidak kuat. Lalu untung adik saya datang, lalu yang mengurusi untuk donor tadi. Nah, saya pulang dari PMI tadi itu ya, saya pikir saya waktu itu ya saya pokoknya radang tenggorokan karena kalau saya capek pasti seperti itu. Nah, saya membeli antibiotik, obat batuk, pilek dan sebagainya. Kemudian kok semakin tidak karuan, lalu tanggal 29 Juni itu saya tes antigen dan dinyatakan positif. Nah, sehingga lengkap sudah saya. Anak kedua positif pertama, istri saya positif yang kedua, anak saya yang pertama positif yang ketiga, dan yang keempat saya di tanggal 29 tadi. Nah, tetapi saya yakinnya plasma itu istri saya pasti akan sembuh. Nah, kemudian dalam perkembangannya membaik. Lalu tanggal hari Jumat ya. Hari Jumat itu tanggal 9 Juli, itu istri saya boleh pulang. Ya, saya masih statusnya masih isoman, tapi ya saya jemput sendiri di RSUD, lalu saya bawa ke rumah migran di sini. Nah, tetapi setelah pulang tadi, itu kan berarti kan tanggal 9 Juli tadi, itu sampai sini ya mungkin malam tadi kan hari tadi, nah, tetapi sampai di rumah di sini tadi itu COVID-nya sudah tidak dirasakan. Tetapi yang menjadi masalah yang kemarin saya matur itu tidak bisa BAB sudah 20 hari. 17 hari. Nah, lalu Minggu itu ya saya coba pakai dulkolak dan sebagainya, tidak mempan. Kemudian Senin pagi jam 4 tadi karena istri saya sudah tidak kuat, itu saya berangkat ke Elizabeth. Nah, di Elizabeth itu kan selalu dibicarakan pasiennya akan diberlakukan ini positif atau negatif. Nah, PCR-nya kan masih positif karena kan menerima plasma itu kan pasti masih positif kan. Tetapi Elizabeth kan tidak mau tahu. Nah, diperiksakan, kemudian dikasih sirup, tetapi belum mengatasi juga. Nah, sampai berikutnya itu tanggal 13 ya, tanggal 13 tadi itu saya nego dengan saudara saya yang bekerja di Elizabeth, tetapi itu masuk gitu, sehingga tidak bisa. Nah, lalu saya punya pikiran karena saya mau minta bantuan Dr. Patrice tadi. Nah, saya sampaikan permasalahan ini, mungkin enggak saya dibantu untuk bisa ke IGD untuk istri saya. Nah, lalu sama Dr. Patrice, nama lengkapnya siapa, nomor KTP-nya saya kirim, kemudian hasil surat pengantar itu saya kirim. Nah, lalu jam 3 sore saya berangkat dari Mijen sini menuju ke Trogorejo tadi. Nah, setelah dari Trogorejo tadi itu diperiksa, tapi ya itu tidak diberlakukan pasien COVID. Nah, sehingga di IGD tadi itu ditangani oleh tenaga kesehatan tadi, lalu
Sewu lalu dari bubur tadi itu dikasih kapsul 2. Nah, kemudian tidak ada 15 menit bisa ke belakang. Nah, setelah di situ puji Tuhan tadi yang sangat luar biasa tadi, lalu istri saya tadi itu merasa lega sekali karena setelah ya 20 hari akhirnya kan 20 hari tadi itu kan Sewu tidak bisa kentuk, tidak bisa BAB dan sebagainya. Nah, lalu dikasih vitamin dan sebagainya. Sejak saat itu yang mulai makan bubur sudah mulai lebih banyak. Selama 1 minggu di sini makannya bubur, kemudian setelah 1 minggu makan lontong dan sebagainya, dan akhirnya ya bisa bangun tidur sendiri. Nah, dan puji Tuhan pula tadi saya selalu ya sharing dengan Bu Utami tadi karena yang sering menanyakan tadi gitu, dan tentu saja di sini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Romo, kemudian Dr. Bagas, dan semuanya tentu adalah tim Satgasnya COVID Gereja. Kemudian sebelum pulang tadi itu kan saya was-was gitu. Saya matur sama Bu tadi, Bu Ut, mungkin tidak kami pinjam tabung gasnya tadi karena untuk jaga-jaga. Tidak bisa, saya cari ke sana kemari sampai ke Surabaya tidak ada. Nah, kemudian kan saya beli yang kecil itu yang Bu Ut tadi itu sampaikan, tetapi saya tidak pernah cerita istri saya kalau saya beli tabung dan sebagainya. Dan saya dipesan sama kakak saya, pokoknya oximeter setiap saat dicek. Tapi saya trauma, nggak mau ngecek gitu. Saya betul-betul oximeternya saya umpet gitu. Jadi istri saya tidak ngecek dan saya juga tidak ngecek karena kalau misalnya ngecek dan sampai turun saya nggak tahu, mungkin gila kan gitu. Karena mau apa lagi kan karena sudah keluar dari rumah sakit itu. Jadi pokoknya sembayang dan sembayang itu aja. Nah, selama di rumah sakit tadi itu istri saya tadi itu selalu terngiang-ngiang Romo Sunar menyanyi saat akan menjelang misa tadi. Nah, ada kerinduan Romo Sunar tadi itu untuk misa ke gereja dan sebagainya tadi. Selama di rumah sakit tadi itu seperti itu. Sehingga yang dibayangkan itu tidak yang lain-lain, tapi pokoknya ya gereja kan gitu. Nah, sembahyang kan begitu. Dan ya puji Tuhan lagunya Romo Sunar sebelum misa tadi itu begitu terngiang-ngiang di istri saya, dan itu menjadi semangat waktu di RSUD tadi. Nah, lalu akhirnya positif, ya sudah negatif dua-duanya. Kemudian saya bersama istri saya mungkin bareng ya negatifnya. Tapi saat ini hari ini saya itu merasa bisa fit tadi karena kemarin itu kan sebetulnya permasalahan saya itu kan saya kalau capek pasti saya radang tenggorokan pasti. Kemudian sudah capek tadi itu ditumpui sama Mbak COVID tadi gitu ya. Wah, itu rasanya ya minta ampun tadi itu. Jadi saya di rumah di sini sendiri ngurusin diri. Masih belum was-was nanti kalau jam berapa ditelepon dari RSUD dan sebagainya. Nah, itu yang akhirnya membuat drop saya tadi itu di situ imunitas saya. Karena saya bertahan 20 hari. Nah, untuk bisa menuju ke positif itu 20 hari. Ya semuanya senjatanya ya novena, rosario gitu saja. Itu yang kami sampaikan, dan mulai hari ini puji Tuhan saya bisa mulai bekerja. Misalnya saya biasanya kerjakan dini hari jam 4, setengah 4 tadi itu sudah bisa mulai bekerja lagi, bisa buka laptop karena kemarin itu ya dilolosi dan otaknya nggak nyambung, lama-lama lalu akhirnya nyambung kan begitu. Nah, kemudian puji Tuhan istri saya hari ini yang belanja saya, istri saya mencoba masak sak dagine, Bu, kayak wong kemah rapopo gitu. Ya. Nah, di situlah akhirnya ya pokoknya masak sak dagine dimakan orang dua tadi. Ya pokoknya seperti kemah itu aja. Itu saya rasa sharing saya, matur nuwun dukungan Romo Bapak Ibu semuanya. Berkah dalam. Nuwun Pak Budi, luar biasa nggih, menghadapi saat-saat yang penuh perjuangan. Berdua, berempat dengan putra-putra. Tapi dengan demikian
sepertinya menjadi semakin erat ini ya. Berdua lalu jadi kayak pacaran lagi nih ya Pak ya, ya Bu ya. Walaupun jalannya ya sudah mulai kemarin sudah bisa jalan banyak karena makannya kan sudah lontong gitu terus juga terus latihan nyuci daster sendiri bisa gitu nah, kita gitu. Ini Pak Turun, Pak Budi dinamikanya luar biasa sekali. Ya, Bu. Pak Budi, Rama perlu nyanyi enggak? Untuk memberi semangat. Sekarang kan sudah mulai ikut misa terus gitu. Kalau nyanyi sama Romo ya kadang-kadang meneteskan air mata. Gitu. Oke, Pak Turun untuk sharingnya yang luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi sakit itu kadang-kadang juga memberi, bukan kadang-kadang, selalu memberi kita berkat, selalu memberi kita hikmat yang lain ya. Kalau kita mau menyadari ya seperti itu. Satu sisi Tuhan memberi kita sakit, tapi sisi yang lain Dia juga memberi kita kekuatan untuk membawa sakit kita. Amin ya. Oke, selamat datang. Ini ada yang baru masuk. Bu Wiwi. Anak saya, istri saya, kalau saya bawa ke rumah sakit, saya PCR-kan sendiri, enggak apa-apa. Pokoknya semuanya harus dilalui. Ditakai sendiri ya Pak. Harus bisa. Iya. Luar biasa ini. Suami teladan, bapak teladan, luar biasa. Pak Budi hebat. Ya, ini ada yang baru masuk, Bu Arini, Mas Tommy. Mas Tommy sudah seger ya. Mbak Sita. Kemudian Pak Didi, malam Pak Didi sudah lebih seger juga. Ini Imi 99 ini siapa? Agak gelap. Sugeng Rawuh juga. Kemudian Bu Emer sudah masuk. Bu Wiwi, selamat malam Bu Wiwi. Selamat malam. Selamat malam. Belum mandi nih pasti Bu Wiwi ya? Pulang langsung di sandera di sini. Ya, Bu Emer selamat malam. Bu Emer. Oh ya, malam Bu. Kameranya belum on. Sudah saya nyalakan. Kenapa Bu? Kameranya belum on. Ya, sebentar Bu. Saya on kan dulu. Oke. Ya, sip. Nah, ini dia. Lebih segar juga ya, Bu Emer ya? Kenapa? Halo? Apakah suara saya kedengaran? Ya, halo. Dengar, Bu. Dengar. Ya, kita mau dengar ini sharingnya Bu Emer ya. Kemarin juga sempat terpapar juga ya, Bu. Agak lama juga ya. Lumayan saya 1 bulan. 1 bulan? Lebih tepatnya. Oke. 1 bulan. Ya, monggo sharing Bu. Baik, terima kasih Romo, Bu Utami, dan Bapak Ibu semua yang di sini. Ya, terus terang kalau saya mengingatkan, memang kita memang COVID itu ya anugerah. Ya kadang kalau kita mikir juga bencana. Kalau saya mengingat kita terserang COVID itu, saya pribadi ya, itu rasanya setiap hari mau nangis. Ya apa ya, gimana gak nangis ya, karena memang kebetulan kalau saya memang kenanya itu sebetulnya gini, memang kan kita terus terang baru bongkar rumah ya, baru renovasi rumah, dan memang kebetulan karena rumahnya juga yang dibongkar adalah rumah utama, jadi itu memaksimalkan satu ruangan itu untuk ya udah untuk bareng-bareng. Jadi kayak seperti kita kemah, kalau Pak Budi tadi sampaikan kemahnya setelah COVID selesai di awal. Jadi kita bareng-bareng seperti itu ya, kayak misalkan bareng-bareng itu satu ruang gitu kan, kita untuk berlima. Dan memang tanggal 12 awal ya memang untuk beresin rumah itu kan sudah lelah yang sangat itu. Nah itu memang dimulai
kondisinya ya memang tanggal 12 Juni itu tidak ada hujan, tidak ada angin. Saya ingat banget kejadiannya, saya nganter para mesi kan ada acara wisuda drive-thru, kemudian ke sekolah itu masih siang, kemudian pulang kita mampir makan. Waktu mampir makan itu saya memang sudah kepingin kok makan enak tuh kuah gitu kan. Saya pilihannya mihun kuah. Tapi setelah saya makan cuma separuh nggak habis. Loh, kok nggak habis ya? Padahal saya pusing juga enggak, apa tuh juga enggak, bergesit itu juga enggak. Tetapi kemudian apa ya? Rasanya mual, langsung mual. Sampai rumah saya langsung karena kita sudah kebiasa setiap pergi kita pulang langsung mandi ya, kita mandi, saya langsung tidur. Lah ternyata mulai itu ternyata baru saya kok merasakan kayak gejala flu. Lah itu sampai waktu itu saya kemudian malamnya kesusul Pak Gampang. Kok badan tuh nggak enak ya, seperti suami ya. Terus ya udah saya pikir ya kita pikirnya flu biasa, kita nggak pernah berpikir COVID karena terus terang saya juga masuk ke psikolog bisnis jiwa ngurusi COVID. Jadi selama ini kan kita selalu menyampaikan ke teman-teman, ke saudara yang menderita, pada saat konseling pun kita nggak usah mikir COVID. Begitu baca berita media COVID pasti otomatis kepikir itu masuk gitu kan, seperti itu. Jadi termasuk berita-berita yang kira-kira hoax atau apa ya kita sampaikan, nggak usah dibaca kayak gitu-gitu lah. Jadi saya mencoba untuk kita mencoba untuk ya udah kita flu biasa aja seperti itu. Nah nggak taunya ternyata itu tanggal 12 saya siang, kemudian malamnya itu Pak Gampang. Saya ingat banget waktu itu sore Govin pun masih habis pergi, sore dia masih pergi lagi, ada job kan, Govin kan senang foto ya, dia ada ngejob foto sama temennya, itu masih. Ternyata besoknya kemudian dari Pak Maitreya, anak nomor 1, itu juga merasakan nggak enak badan, ya udah berikutnya lagi parah. Tapi kita semua mikirnya nih flu, karena kita mikir kita sudah satu ruangan, satu sakit pasti semua sakit ya, karena pembawanya pertama saya, gitu kan. Jadi satu sakit pasti semua sakit. Akhirnya besok lusanya baru Govin. Itu berjalan begitu terus. Kemudian Pak Gampang supaya tidak, karena kan kalau dinas begitu flu langsung disuruh untuk PCR ya. Kami baru berpikir ini kita karena kelelahan, beres-beres rumah, rumah selama dijempur itu pasti debunya, kita cuma pikirannya itu ini karena kecapean atau apa. Tapi memang mungkin kondisi kita drop semua. Nah akhirnya Pak Gampang cuti supaya tidak disuruh surat dokter atau memang itu PCR, karena kalau kedinasan kan harus PCR. Sampai berikutnya itu kok belum sehat, kemudian itu badan saya sudah tambah nggak karu-karuan, tapi kita selalu apa ya, tetap berpikir oh ya udah, kebetulan tanggal 16, jadi saya tanggal di 12 ibu mertua itu kan ikut bareng kami, tapi dia beda satu lingkungan, tapi ada rumah tersendiri, itu jatuh, nggak ada hujan, nggak ada angin, jatuh. Beliau sehat, dan waktu itu ya nggak apa-apa, dia waktu itu bilang oh ya udah Dok, kalau kamu sakit aku aja yang ngurusin rumah. Tanggal 16 dia jatuh, dan itulah ternyata ya Pak Gampang sendiri mau ngangkat itu nggak kuat. Jadi dia baru tahu loh, ternyata kok aku nggak kuat ya. Itu tanggal 16 akhirnya kemudian ya saya juga sudah lemah. Kemudian setelah itu kita PCR satu keluarga yang memang akhirnya kita semua dinyatakan positif tanggal 25. Itu saya juga santai. Oh ya sudah positif. Terima kasih Tuhan dikasih positif. Berarti saya benar-benar bukan hanya konselingin pasien COVID, tapi saya mengalami sendiri. Inilah yang namanya COVID seperti ini. Waktu itu saya masih berpikir begitu ya. Ya memang kemudian ya akhirnya Tuhan berkehendak lain. Ya kami memang
ya udah kalau COVID minum obat segala macam, itu saya udah minum obat, udah herbal, udah obat yang dari dokter udah saya minum, vitamin udah rutin itu saya minum. Nah dilalah tanggal 27 kita kembali kena musibah lagi. Mertua drop dan akhirnya singkatnya dipanggil Tuhan. Ya memang kalau saya sama mertua itu kan sangat dekat sekali ya. Apalagi mertua kan satu rumah, apalagi Pak Gampang itu kan anak tunggal ya, udah nggak punya bapak karena dari kecil udah nggak ada, kemudian tinggal ibu satu-satunya, dan memang saya sangat dekat banget. Jadi memang mungkin itulah pemicu saya drop sampai mungkin dibilang masuk masa kritis. Ya itu karena memang kalau kita sakit apapun itu, pikiran kita kalau sudah kacau itu pasti mau nggak mau, jangankan seorang yang paling pintar sekalipun, psikolog yang paling hebat sekalipun pasti akan kena juga ya. Kemudian saya sadar ini nggak bisa nih. Nah, cuman ini pikiran ini udah 8 lagi kan mertua tidak terpapar, tetapi karena kita satu rumah itu COVID, kemudian pemakaman tetap dianggap COVID. Itu yang mulai pertama saya shock di situ. Kita tidak bisa mengantar mertua, jadi memang matur nuwun Romo dulu akhirnya juga ya kalau untuk mertua, ibu mertua kan sebetulnya memang selama ini baru simpatisan, dan memang beliau berpesan kalau meninggal karena dia ikut saya, dan memang Pak Gampang pun juga sudah ikut saya secara iman Katolik, anak-anak juga sekarang sudah aktivis di gereja. Dia pun bilang karena anakku kan berarti Pak Gampang sudah ikut kamu dan cucu-cucu udah Katolik, besok saya meninggal tolong dengan Katolik. Oke, saya matur nuwun Romo kemarin saya rasanya ya, jadi sudah bisa mengantar ibu mertua itu dengan upacara secara Katolik. Meskipun memang nanti kan beliau kan minta dimakamkannya kan di desa, kembali ke Simo. Saya udah nggak mikir mau di desa di agama apa terserah, karena kan kita nggak bisa ikut. Ya, saya mulai kemudian beliau berhasil dibawa ke Simo. Meskipun itu urusannya sangat ribet banget. Ternyata di Simo pun tidak langsung dimakamkan, harus protokoler karena di sana harus tunggu ada 9 jenazah. Jadi ibu mertua itu kena yang jam 8 malam. Nah, pada saat itu karena saya nggak datang, kami nggak datang satu keluarga, sama adik sepupu dibuatkan Zoom. Proses pemberangkatan dari RSUD sampai dengan pemakamannya di Zoom. Itu saya udah nggak kuat. Saya nggak kuat, kemudian anak-anak bilang, udah itu kalau nggak kuat, nggak usah lihat. Nah, terus udah setelah itu saya matikan handphone, saya tidur. Lah, itu ternyata mulai pertama saya benar-benar benar-benar ngedrop banget. Ya, kemudian malamnya entah apa waktu itu memang terusan anak saya yang Bovin sama Pak Trea itu memang juga positif, tapi 2 orang ini hanya di 1 minggu awal dia masih agak sangat sehat. Lah itu, lah dia kan waktu ada, tapi itu jangan dari semua untuk itu. Terus kemudian langsung bangun saya dia dan Halo, Bu Emer. Halo, Bu Emer. Oke, oke, sinyalnya. Maaf, wifi-nya pas nggak bagus. Iya, oke.
Saya ganti data aja. Itu memang saya pernah ngedrop itu dengan sangat itu di 52. Kemudian ternyata di situ pun saya sempat mengalami yang namanya pingsan. Tetapi waktu itu mungkin kan Govin itu memang luar biasa. Jadi dia selalu monitor saturasi sama dia selalu lihat fisik saya. Waktu itu saya dibangunin, saya sadar, antara sadar dan itu kayaknya udah melayang. Saya nggak tahu, saya memang tahu pingsan sama tidur. Ya, kok saya nggak bisa ini. Ya, itu. Setelah itu yang membuat tambah saya drop lagi, karena memang saya udah nggak bisa kemasukan apapun. Jadi obat nggak bisa, pil juga nggak bisa, kapsul nggak bisa, nasi nggak bisa, setujur pun nggak bisa, apalagi air putih satu pun nggak bisa. Jadi bukan nggak bisa, sudah dicoba tetapi selalu muntah, gitu kan. Dan waktu itu saya nggak tahu ya, ini apakah bagaimana. Saya selalu berdoa, Romo dan ibu bapak. Saya kan kalau doa itu singkat paling Bapak kami. Itu saya mengucapkan doa Bapak kami aja nggak bisa. Ya dalam hati itu saya nggak ngerti. Bapak kami saya ulang-ulang itu nggak bisa. Itu sama waktu kejadian waktu ibu mertua nggak ada, kan saya yang mengatukan tangan, saya mau tuntun beliau dengan doa Bapak kami. Itu pun nggak bisa, sampai saya ulang-ulang. Tuhan, ini saya ngomong Bapak kami aja nggak bisa. Terus akhirnya saya gini, udahlah Tuhan, terserah kuasamu, yang pasti saya mau doa Bapak kami atau apa, saya nggak bisa. Itu sama persis waktu saya benar-benar drop. Cuma waktu itu saya ingat banget, dan Tuhan saya nggak tahu, saya sudah nggak bisa berdoa lagi, saya ngeblank, jadi nggak ngerti ya, ngeblank, jadi benar-benar nggak bisa doa dalam hati pun nggak bisa, doa itu selalu loncat-loncat. Salah Maria itu nggak bisa. Akhirnya cuma satu, saya masih ingat, saya cuma bilang, Tuhan jangan ambil nyawaku. Itu saja yang sempat saya doakan berulang-ulang, jangan ambil nyawaku, anak-anakku masih butuh saya, termasuk suamiku. Waktu itu Pak Gampang memang masih apa ya? Aduh, halo? Ya Bu, silakan dilanjut Bu, enggak apa-apa. Kamera off enggak apa-apa, silakan. Enggak. Ini sebentar, maaf. Malah hilang Bu ininya Bu, sebentar. Ininya malah hilang. Oke. Enggak, jadi waktu itu memang Pak Gampang sudah agak berdirinya sudah susah, tetapi dia masih bisa monitor. Jadi dia yang minta tolong Govin sama Treya untuk ngurusin saya gitu kan. Kalau Farah kan memang benar-benar sudah tiduran terus ya seperti itu. Kemudian ya itu jadi karena mungkin nggak tambah bisa, dan 7 hari. Dan memang waktu itu juga Romo mungkin matur nuwun sempat mengarahkan saya untuk ke rumah sakit 7 ya Romo. Tapi non sewu memang waktu itu saya nggak mau karena saya terus terang gini, saya belum siap, saya selalu masih terngiang-ngiang ibu mertua, yang mungkin saya merasa gelo dari jatuh, dari ini saya nggak pernah ngopeni sampai meninggal, saya takut akan selalu terngiang-ngiang. Jadi bahkan di setiap sore atau siang sini kan bawah kan ada rumah sakit ya, setiap sore itu saya pas dengar nguing-nguing, itu nguing-nguing ambulan maksudnya, itu perut saya langsung mual, pusing banget, dan itu saya kalau bisa saya mending tidur, nggak dengerin ambulan lah. Jadi non sewu Romo itu salah satu alasan saya kenapa tidak mau masuk rumah sakit, karena bagi saya trauma bagi saya. Kemudian kalau di rumah sakit itu kan saya juga jauh dari anak-anak, yang saya juga nanti akan berpikir meskipun mereka juga nggak begitu nggak seberat saya, tetapi saya mungkin juga mikir mereka juga bagaimanapun juga masih positif, kemudian juga suami seperti itu ya. Jadi itu alasan saya. Jadi ya memang prosesnya jadi lama, dan mungkin Romo juga monitor sama Govin, Pak Handoko yang beberapa kali ngechat saya, tapi ya itu. Tetapi kan handphone saya kan kebetulan ya, ini yang mungkin saya sharing ke Bapak Ibu, memang pada saat kita COVID itu
maupun itu memang semua dari pikiran. Saya sadar benar. Jadi waktu selama saya sakit kemarin, memang saya sadar untuk tidak membuka handphone apapun, kecuali misalkan kalau Japri ada yang penting, nanti Maitra yang bilang, Bu, ini ada dari ini, dibalas apa enggak, seperti ini. Kalau WA group, saya sama sekali enggak buka, dan memang tidak izinkan untuk buka, karena di sana isinya hanya beritanya COVID, sakit, meninggal. Nah, itu kalau untuk orang sakit kan langsung drop gitu lah, seperti itu. Jadi saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan ya sudah, saya usahakan untuk, saya sadar karena ini ngedrop saya itu memang pemicunya memang ditinggal ibu mertua ya. Memang kebetulan memang saya memang pas sakit ya, seperti itu. Saya akhirnya berlambat laun, saya berusaha untuk sadar, untuk berusaha untuk bisa menerima, untuk bisa ikhlas dengan kepergian ibu mertua, meskipun ya kalau dipikir sampai sekarang ya memang kita mungkin belum siap, karena sehat banget, tidak sakit, dan di usia 76 menurut saya masih sangat muda dibanding ibu kandung saya yang sekarang sudah usia 89 tahun. Nah, dia juga masih sehat, ya, seperti itu. Jadi pemikiran-pemikiran itu yang memang mengganggu saya, terus kemudian ya sudahlah, saya berusaha ikhlas. Jadi setelah 7 hari, puji Tuhan, mungkin saya sudah mulai merasa move on. Nah, di situ baru saya bisa mulai minum sedikit gitu kan, terus kemudian makan. Jadi waktu itu juga saya sempat cerita sama Romo, nggak bisa minum obat. Saya terus terang agak geli juga Romo, waktu Romo kirim lewat di Petris, makasih juga dokter Petris, kirim obat sirup, ternyata obat anak-anak. Saya pikir kok lucu gitu loh, saya dapat obat anak-anak gitu loh. Tapi itulah memang yang terjadi, dan memang ya sudah, memang saya akhirnya pakai obat sirup, jadi digantikan itu, ya udah, terutama saya udah bisa makan mulai 1 sendok, tapi memang selama 7 hari itu yang luar biasa, bahkan saya bangun pun nggak bisa, saya pun non sewu, kita pun sampai pakai pempes karena nggak memungkinkan. Saya kamar kan di atas, kita naik turun ke bawah itu kan nggak mungkin ke kamar mandi. Itu pun kalau memang saya terpaksa harus ke kamar mandi pun harus dipapah dan sedikit agak digendong sama Dovin ya waktu itu, karena paling sehat. Dan memang ya udah, kita sudah merasa kita sama-sama positif, ya mau gimana, dia memang harus yang nolong ibunya seperti itu. Jadi puji Tuhan semuanya bisa berlalu, dan akhirnya kita tes lagi PCR itu baru di tanggal 25, karena kebetulan memang Pak Gampang sendiri kan masih punya batuk tekel, kan memang kalau batuknya ngetel itu kan pas nanti juga akan tetap hasilnya kan negatif. Ya itulah, baru saya setelah itu baru saya bisa doa. Saya juga nggak ngerti, kok lo aneh ya, ini baru bisa doa. Kemudian setelah masa-masa kritis itu baru saya dengarkan, setiap hari saya dengarkan lagu puji-pujian. Kemudian kalau bisa saya pagi, siang, sore saya tetap doa. Terus kemudian kita juga doa sama anak-anak, baru kita pemulihan sedikit demi sedikit seperti itu. Itu kemudian tapi yang terakhir dari anak saya Paramesi, meskipun sudah positif, tapi untuk penciuman sampai hari ini dia masih belum full, masih 50%. Kalau saya sendiri sampai per hari ini memang belum aktivitas, karena terus terang baru belajar di dapur itu ya baru 2 atau 3 hari ini, mencoba untuk belajar berdiri lebih lama. Tapi saya bilang sama anak-anak, bilang, Ibu kalau capek istirahat aja, duduk, nanti saya yang kerja. Karena memang kebetulan kan Maitreya, kita sakit pun dia yang masak, dia yang nyiapin makanan, dia yang ngurus semuanya itu. Ya itu puji Tuhannya banyak orang. Halo, Bu Emer. Halo, nge-freeze lagi. Itu yang menurut saya ini mujizat dari Tuhan, dan memang sampai saya bisa dipulihkan seperti ini, saya bilang
inilah mujizat Tuhan untuk saya dan keluarga saya. Itu. Jadi mungkin kalau di sini masih masukan aja untuk Bapak Ibu, atau memang ada yang masih kena COVID mungkin sambil berbaris, kita nggak usah lihat handphone karena itu jahat banget, yang akan juga akan mempengaruhi, apalagi medsos yang mempengaruhi juga ke kita. Jadi balik lagi ke kita, jadi kita gini nanti jadi ini seperti itu, karena antara satu orang dengan orang lainnya itu pasti punya cerita yang berbeda. Saya orang 5, itu pun dengan 5 cerita yang berbeda gitu loh. Govin yang bahkan paling sehat dari awal, dan setelah di PCR pun dia malah yang post yang negatif paling akhir, bahkan Govinda itu sampai 3 kali PCR. Nah itu kan juga menjadi keheranan, tetapi ya sudahlah, memang harus seperti itu. Itu sharing dari saya. Matur nuwun Romo, Dr. Petrus, Bu Utami, dan Bapak Ibu yang lainnya. Berkah dalam. Berkah dalam, Bu Emer. Terima kasih sekali. Sharing yang luar biasa ya. Oleh keluarga Pak Gampang dan Ibu ini sungguh luar biasa. Ibu nderek bela sungkawa ya Bu untuk tindaknya Ibu mertua. Kita pasti tahu bahwa apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam keluarga kita, itu pasti sudah seturut dengan rencananya. Dan seberapa berat pun kita membawa salib kita, Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk membawanya. Ya. Amin. Kita semua berdinamika di dalam keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan dari 3 sharing 3 keluarga ini, Bapak Ibu bisa mengambil hikmahnya, mengambil sisi baik, mengambil sisi positifnya. Dan semoga itu memberikan kekuatan kita, Bapak Ibu yang sekarang ini masih sakit, bahwa Tuhan itu ada selalu untuk kita. Sekalipun kita bahkan tidak bisa menyebut namanya ya Bu Emer ya, tidak bisa berdoa, tapi Dia menopang kita. Iya. Betul. Kita lanjut ke Bu Petris. Bu Petris, kayaknya kita mau terapi oksigen ya Bu Pet ya. Bu Pet, apakah Bu Pet sudah masuk? Sudah Bu. Oke, silakan. Saya menyimak kok dari tadi. Silakan Bu Pet. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sharing pada malam ini. Sharingnya benar-benar luar biasa. Dan itu moga-moga bisa memberi kekuatan kepada Bapak Ibu yang lain. Pada malam hari ini saya ada mungkin kalau yang sudah melewati mungkin bisa jadi bahan untuk membantu suatu ketika kalau ada teman atau ada tetangga yang butuh bantuan. Saya akan coba ini tentang terapi oksigen. Apakah sudah terlihat ya slide saya? Sudah ya? Sudah. Oh ya. Nah, tetapi saya akan mencoba menjelaskannya semudah mungkin untuk dimengerti. Sebenarnya terapi oksigen ini kalau dari medis itu ilmunya panjang kali lebar kali tinggi. Jadi saya mencoba memberi yang simpel saja. Nah, jadi pertama apa? Jadi dia sebenarnya suatu intervensi medis, jadi itu tindakan medis, memang dipakai untuk berbagai keperluan, baik itu pada kasus-kasus yang akut maupun yang kronis. Akut itu maksudnya dalam waktu dekat, kalau kronis itu yang sudah lama. Dan dia akan membantu meningkatkan suplai oksigen ke paru-paru, dan juga dengan demikian
dia juga akan meningkatkan ketersediaan oksigen ke jaringan. Karena memang paru-paru itu adalah merupakan organ yang utama untuk mengambil oksigen dari pembuluh darah yang kemudian dengan bantuan jantung dia akan mengedarkan ke seluruh bagian tubuh sampai ke bagian sel-sel jaringan yang paling kecil-kecil pun. Itu adalah tugasnya dari jantung itu. Nah, kemudian memang kalau pada kasus COVID ini yang besar, pintu masuknya itu adalah di paru-paru, di saluran nafas. Nah, makanya sebagian besar juga keluarnya gejalanya yang muncul adalah batuk, kemudian nyeri pada tenggorokan, kemudian yang kalau berat itu bisa sampai sesak nafas. Nah, untuk hal-hal yang berhubungan dengan oksigen, kita ada dua istilah, namanya hipoksia, hiposemia. Nah, itu artinya apa? Kalau hipoksia itu berarti kekurangan oksigennya itu pada tingkat jaringan. Kemudian kalau hiposemia itu berarti tekanan konsentrasi oksigen yang ada di darah arteri atau saturasi oksigen yang ada di arteri itu kurang dari normal. Nah, itu nanti ada batasannya berapa toh yang dikatakan normal. Jadi normalnya untuk tekanan PaO2 istilahnya di kita, di kami medis itu 85 sampai 100 mm Hg. Kalau untuk saturasinya itu adalah 95% sampai 100%. Nah, tetapi yang bisa diukur oleh kita orang awam itu adalah saturasi oksigen ini dengan menggunakan oximeter itu. Kalau untuk mengetahui tekanan pressure dari oksigen itu kita harus melakukan pemeriksaan yang disebut dengan nama analisa gas darah dan itu memang harus di rumah sakit. Nah, hipoksemia ini itu bisa dibedakan menjadi 3. Jadi ada ringan, sedang, dan berat. Jadi kriterianya itu memakai patokan 2 ini. Jadi tekanan daripada oksigen dan saturasi oksigen. Nah, jadi kalau ringan itu yang bisa kita tidak usah melihat tekanan, kita lihat aja yang bisa kita lakukan dengan gampang sehari-hari itu adalah saturasi oksigen. Jadi kalau ringan itu 90 sampai 94%. Kemudian kalau sedang itu 75 sampai 89%. Kalau berat itu sudah di bawah 75%. Nah, tanda-tandanya kalau tubuh itu mengalami hipoksia itu apa? Yang pertama, karena dia membawa oksigen, jadi jantung dia akan bekerja keras untuk memenuhi suplai oksigen ke jaringan-jaringan itu. Jadi pasti akan terjadi peningkatan nadi. Ya. Kemudian juga tubuh akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan oksigen supaya terpenuhi. Jadi dia dengan apa? Dengan nafasnya akan cepat dan dalam. Ya, jadi kalau kita melihat itu, oh ini sesek, orang ini kok sesek, ya. Jadi karena dia nafasnya lebih cepat dari biasanya dan juga lebih dalam. Kemudian kalau memang kita ukur tekan, dia akan sedikit akan meningkat. Nah, kemudian di samping itu ada gejala-gejala seperti mual, muntah, kemudian karena oksigen yang ke jaringan itu sudah berkurang, jadi parameter yang gampang itu dilihat dari kencing. Kencingnya itu akan
berkurang. Kemudian ini kehilangan memori itu bisa kalau sampai berat, ya. Nah, dari organ-organ di tubuh kita yang paling peka, yang paling cepat terkena itu adalah otak. Karena kalau otak itu tidak mendapat suplai oksigen yang cukup dalam waktu 35 menit itu sudah terjadi kerusakan sel-sel otak yang permanen. Seperti itu. Nah, jadi ini gambarannya saja kalau sistem pernafasan yang tidak adekuat mengalami hipoksia, akhirnya bisa mengalami kerusakan organ atau otak, bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, lalu sekarang tujuannya apa toh kita berikan terapi oksigen itu? Jadi karena kita sudah tahu bahwa punya oksigen itu, maka tujuannya adalah untuk mempertahankan oksigen yang adekuat pada jaringan dan juga akan membantu kerja paru-paru dan juga kerja jantung. Karena tubuh kita, organ-organ kita itu juga ada batas untuk toleransi, di mana kalau ini kita reaksi pertama adalah itu tadi, nafas cepat dan dalam, tapi kalau itu tidak segera diatasi, lama-lama juga capek. Jadi akhirnya terjadilah yang disebut dengan nama gagal nafas. Seperti itu. Nah, lalu untuk mengetahui apakah saturasi oksigen kita itu cukup atau tidak, ini memang dianjurkan sekali pada pasien-pasien yang mengalami isolasi mandiri, apalagi beberapa waktu kemarin, mungkin sebulan apa 2 bulan yang lalu ya, itu rumah sakit memang betul-betul kewalahan dan tenaga medis juga banyak yang terpapar juga. Jadi memang ini dianjurkan sekali, paling tidak satu keluarga itu mempunyai satu oximeter di rumah. Nah, sebenarnya cara mengoperasikannya itu adalah mudah sekali, tinggal dijepitkan aja di jari kita. Dan tadi nilai normalnya itu adalah 95% ke atas. Jadi kalau dia sudah di bawah 95%, itu dia butuh untuk tambahan oksigen. Seperti itu. Dan untuk ngeceknya lagi, kita bisa lihat denyut nadi. Denyut nadi ini kita bisa mengeceknya dengan cara mudah adalah di bagian tangan kita, di bagian sisi ibu jari. Di pergelangan tangan, di sisi ibu jari, itu ada pembuluh darah yang lumayan gede di situ. Asal kita memegangnya tidak dengan menekan terlalu keras, kita akan bisa nadi itu. Nah, kita tinggal melihat jam tangan atau jam dinding, kita menghitungnya dalam 1 menit. Nah, itu normalnya adalah 60 sampai 100. Kalau dalam keadaan hipoksia seperti tadi, dia nadi ini, denyut nadi ini akan lebih itu. Tetapi sekarang di bagian oximeter itu sudah ada juga, sudah mencatat nadi. Jadi ada saturasi dan kemudian ada bisa menghitung denyut nadi. Nah, dari situ kita bisa melihat kalau umpamanya tidak punya oximeter, kita bisa memegang, mengukur sendiri. Nah, keuntungan dan kerugiannya ini sebenarnya bentuknya macam-macam, tapi pakai aja yang bentuk simple, yang seperti gambar yang tadi. Jadi dia akurat, cepat dan mudah digunakan. Cuma keterbatasannya, dia memerlukan sinyal yang berdenyut, ya, yang bermasalah kalau aliran darah itu sudah jelek, jadi tidak sampai ke ujung jari kita. Aliran darah itu tidak akan terdeteksi di situ, ya. Kemudian dia tidak bisa mengukur ventilasi. Ventilasi ini kita. Dan pembacaannya tidak akurat kalau itu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti berat badan dan juga kalau ada keracunan CO. Kemudian cat kuku, kitek ya.
kitek itu juga jadi membuat tidak akurat. Jadi kalau memang untuk yang ibu-ibu yang remaja putri gitu, lebih baik kiteknya itu dihilangkan dulu supaya bisa terukur dengan baik dengan oximeter ini. Nah, kemudian karena kebutuhan karena rumah sakit seperti saat-saat kemarin itu full begitu, jadi memang kalau bisa itu punya tabung oksigen sendiri di rumah. Ya memang, tapi di antara kita kan tidak semuanya bisa mendapatkan itu. Juga sekarang pun sampai hari ini pun tabung oksigen ini juga susah untuk didapatkan. Karena saya punya sepupu di Solo, dia juga terpapar COVID sampai masuk ICU hampir sebulan. Kemudian ini sudah membaik, tetapi membaiknya belum sembuh betul, harus pulang dan juga masih butuh oksigen. Saya carikan di sini, saya telponi satu-satu, semuanya pada kosong. Nah, kalau andai kata kita punya tabung oksigen di rumah, karena yang perlu kita perhatikan adalah bahwa oksigen ini adalah sangat mudah terbakar. Maka kita meletakkannya juga harus hati-hati. Jangan dekat dengan sumber api dan jangan menyalakan api di dekatnya, dan jauhkan dari sumber listrik yang berpotensi untuk terjadi konslet, ya, karena mudah sekali untuk terbakar. Nah, tabung oksigen yang kecil yang biasanya ada di rumah-rumah, juga ini yang dipunyai gereja, ada 2, walaupun minim ya mudah-mudahan bisa membantu ya. Saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Jadi Bapak Ibu supaya punya gambaran. Jadi kalau mengambil dari gereja pinjam tabung oksigen terus bingung ini gimana nih cara mengoperasikannya. Nah, tabung oksigen ini ada 3 bagian yang penting. Yang gede itu yang namanya tabung oksigen, itu di situ isinya gas oksigen. Kemudian ada yang seperti ada meteran ini, itu namanya flow meter. Kalau yang ada meterannya yang bulat kecil, itu menandakan jumlah oksigen yang ada di dalam tabung itu. Kemudian ada yang kayak tabung panjang, itu namanya flow meter. Jadi kita yang menyetel di sini, berapa kadar oksigen yang kita masukkan. Seperti itu. Kita ada pemutarnya di sampingnya, jadi kita bisa muter-muter dan ada angka di situ, ada 1 sampai angka 10 kalau tidak salah di situ. Jadi kita bisa ngatur di situ. Kemudian di bawah yang seperti tabung panjang ini, flow meter ini, ada tabung juga namanya ini adalah humidifier. Jadi itu diisi dengan, nah, tetapi isinya air ini bukan sembarangan air. Kalau bisa kita mengisinya dengan air steril, istilahnya adalah water steril. Tetapi andai kata tidak punya yang mendekati, yang kira-kira steril itu adalah air matang, air masak. Nah, seberapa banyak jumlah air yang kita berikan, di situ ada ini tandanya water level, ya di situ. Jadi kita mengisi airnya sampai sebatas itu, tidak boleh berlebihan, karena kalau berlebihan itu akan masuk ke melalui selang yang kita masukkan ke pasien. Nah, humidifier ini tujuannya adalah untuk melembabkan oksigen, gas oksigen yang akan masuk ke tubuh. Kalau tidak pakai humidifier ini, oksigen ini sifatnya kering. Dan itu kalau masuk ke saluran akan nyeri. Ya, jadi makanya perlu humidifier ini. Nah, kemudian
Nah, yang disebut namanya regulator, regulator itu sudah satu komponen ya, satu paket. Jadi antara dengan flow meternya dan dengan humidifier-nya ini namanya regulator ya. Nah, kalau ada tabungnya tidak ada regulatornya tidak bisa dipakai. Ada regulatornya tidak ada tabungnya juga sama. Ya. Jadi fungsi regulator tadi mengatur tekanan oksigen agar aman digunakan pada pasien. Nah, mengaturnya lewat tadi flow meter itu yang kita setel. Pertama, mulailah dengan dosis kecil, jadi angka 1. Terus dicoba dari selang itu sebelum selangnya dipakaikan ke pasiennya, kita coba di tangan kita. Ada aliran dari lubang itu. Oh ada. Kemudian pasangkan ke pasiennya. Kemudian sudah bisa masuk, ada udara yang semeriwing masuk. Nah, terus kemudian kalau umpamanya masih sesek, masih tidak nyaman, itu bisa dinaikkan sampai 5. Istilahnya 5 liter per menit, LPM, 5 LPM. Nah, tetapi ini yang perlu saya ingatkan bahwa oksigen ini sebenarnya hanya solusi sementara. Tapi memang yang terbaik adalah tetap pergi ke fasilitas kesehatan. Karena pemantauannya itu harus ketat. Seperti itu. Nah, kemudian metode pemberian oksigen ini, nah memang kadarnya, banyaknya yang diberikan itu tergantung dari besarnya aliran dan volume tidal pernafasan pasien itu, jadi kemampuan paru-parunya pasien. Ya. Nah, sini ada macam-macam, tetapi yang akan saya ungkapkan di sini adalah yang sehari-hari dipakai. Ya, jadi namanya kita pakai sistem aliran rendah. Jadi sistem aliran rendah ini aliran yang masuk, oksigen yang masuk itu tidak besar, ya. Kemudian konsentrasinya itu dibagi 2, ada yang rendah dan tinggi. Kalau yang rendah itu biasa yang kita pakai namanya adalah kanul binasal, ya. Jadi itu bisa disetel mau dari 1 sampai 6 liter. Ya. Tapi nanti menaikkannya itu bertahap. Jadi tadi seperti tadi di awal kita setel dulu 1 liter. Sudah enak belum? Oh kok masih nafasnya masih tidak enak. Paling mudah lagi dengan oximeter kita pasang di jarinya. Saturasinya sudah naik belum? Oh kok belum naik? Kita naikkan jadi 2. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita lihat lagi nafasnya gimana. Nah, kemudian juga dari oximeternya. Saturasinya belum naik juga. Belum naik, kita naikkan lagi bertahap 3 liter. Itu maksimal sampai 6 liter. Kalau dengan kanul binasal. Ya. Karena kalau lebih dari 4 liter per menit, semakin tinggi, itu sudah memberi rasa tidak nyaman di pasiennya. Dan udaranya semakin kelihatan kering. Jadi itu akan merusak juga. Seperti itu. Kalau di rumah sakit, biasanya kalau sudah sampai 4 liter tidak meningkatkan, kita ganti dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, ini yang yang kedua, jadi aliran rendah dengan konsentrasi yang tinggi. Ini ada beberapa macam, bentuknya bukan nasal kanul, selang kecil yang dimasukkan ke lubang hidung, tetapi bentuknya adalah seperti masker, sungkup. Ya, seperti masker. Ini pun juga ada 3 macam. Tetapi pada kasus-kasus COVID itu yang kita pakai yang ketiga, istilahnya adalah non-rebreathing mask. Ya. Kalau non-rebreathing mask ini dia akan memasukkan oksigen konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan dengan nasal kanul itu. Nah,
Dan kita bisa memberikan pertamanya memang pada dosis yang rendah dulu. Kita setel 5 dulu, ya. 5 kok masih tidak ada peningkatan, kita bisa naik bertahap. Pokoknya prinsipnya itu naiknya bertahap. Dia sampai maksimal itu bisa 12 liter. Tetapi ini juga kalau umpamanya sudah sampai 10 liter, tidak naik-naik juga memang apa boleh buat, sebaiknya sih ke rumah sakit, ke tempat fasilitas kesehatan. Nah, dinamakan non-rebreathing mask, itu jadi dia udara inspirasi, udara yang dihirup itu tidak bercampur dengan udara yang kita keluarkan. Jadi oksigennya masuk, kita hirup, itu tidak kecampur dengan gas karbon dioksida. Dan dia juga tidak dipengaruhi oleh udara luar. Jadi nanti pada maskernya itu, sebenarnya ada gambarnya. Nah, pada maskernya itu di pinggirnya ini ada katup. Nah, katupnya ini dia ada klepnya ya. Jadi dia udara bisa keluar tetapi udara tidak bisa masuk. Makanya yang kehirup ke pasien itu adalah murni hanya oksigen saja dan tidak tercampur oleh udara dari ruangan. Nah, ini langkah-langkah membantu memasangkan selang oksigen maupun mas. Jadi nanti kalau umpamanya Bapak Ibu ada keluarga atau ada teman, ada tetangga yang membutuhkan bantuan untuk memasang, cara memasangnya seperti ini. Yang pertama tetap kita harus pakai protokol kesehatan, ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Wiwi. Ini saya hanya garis besarnya saja. Sebelum memberikan, kita mesti harus cuci tangan dulu. Kemudian setelah cuci tangan, kita harus ngecek hubungan antara humidifier dengan flow meter. Jadi airnya ada sudah sesuai tadi yang kita berikan dengan air steril tadi. Kemudian kita lihat tekanan di oksigennya, apakah di tabungnya itu oksigennya masih ada isinya apa tidak. Seperti itu. Nah, terus kemudian selang dari selang hidungnya itu kita sambungkan ke ini di humidifier dan di regulatornya tadi itu ada tempat untuk menyambungkan selang oksigen ke nasal dengan regulatornya itu. Nah, setelah itu kita buka 1 liter dulu, kita cek di tangan kita ada aliran udaranya sudah keluar apa belum. Kemudian kalau sudah kita pasangkan ya seperti gambar begini. Kemudian kita lihat perubahannya. Nah, seperti itu. Nah, waktu mau membuka flow meternya tadi, jadi mengukur 1 liter apa 2 liter, kita harus membuka dulu. Sebentar, saya akan kembali ke ini. Nah, ini di tabung itu ada tempat untuk memutar gas oksigen ini keluar dari tabung untuk keluar ya ini. Nah, ini kita juga harus buka. Ini sudah dipasang-pasang, ini tidak dibuka, tidak bisa keluar oksigennya ke regulatornya ini. Ya, jadi kita harus buka dulu ini. Nah, kemudian kita baru langkah selanjutnya itu tadi. Nah, kalau sudah umpamanya tadi sudah sampai ini ya monitor ya, kita sudah pasang, kemudian kita monitor ya, monitor apakah ada perubahan yang kita berikan. Memang targetnya itu untuk kasus COVID itu adalah 92 sampai 96% ya, dengan menggunakan oximeter ini. Kalau andai kata sudah tercapai, sudah enak, pasiennya sudah lebih enakan,
nafasnya sudah enak, tidak sesek, ya, sudah lebih baik, sudah bisa makan, bisa minum, seperti itu. Kita oksigen itu. Kalau melepas oksigen, jangan lupa kita menutup ini tombol yang ditabung, ya. Karena kalau kita tidak menutupnya, itu akan ngabar, gas oksigennya itu tetap akan keluar. Itu kalau membukanya itu searah berlawanan dengan jarum jam kalau membukanya. Kalau menutupnya itu searah dengan jarum jam. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa berguna untuk Bapak Ibu. Ya, demikian Bu Utami. Mungkin Bu Wiwi akan sedikit menjelaskan. Kalau ini tadi seperti Pak Bowo nih ya, Pak Bowo ini termasuk hebat juga nih. Jadi anak ya, kemudian cucu pada positif. Nah, bagaimana kita bisa merawat anggota keluarga kita, tetapi kitanya sendiri ya tetap tidak kena. Nah, itu yang harus harus diketahui, harus dijaga betul. Sebab kalau kita tidak betul-betul menjaganya dengan prokes yang tepat, akan terpapar juga seperti itu. Silahkan Bu Wiwi, mungkin Bu Wiwi bisa melanjutkan. Mic-nya belum, Bu Wiwi. Mic-nya belum nyala. Ya. Selamat malam Romo, Dr. Pet, Bapak Ibu, senasib dan seperjuangan. Terima kasih kesempatan pada malam hari ini. Seperti yang sudah disampaikan Dr. Pet, saya akan memberikan suatu pengalaman pribadi saat merawat suami sakit dan harus isoman di rumah. Saya langsung aja. Saat suami saya dinyatakan positif dan harus dirawat di rumah sakit, kurang lebih itu hampir 2 minggu. Kemudian dinyatakan dengan PCR masih positif dengan CT 35, diperbolehkan pulang dengan harus isolasi mandiri di rumah. Kemudian saya berpikir keras ini, bagaimana ini harus isolasi di rumah dengan hasil PCR yang masih positif. Sedangkan saya dan anak-anak hasilnya negatif. Kemudian saya benar-benar mempersiapkan diri sebelum suami pulang, bagaimana caranya supaya saat merawat suami, anggota keluarga yang lain tidak terkena. Jadi istilahnya tidak tertular. Saya benar-benar melakukan prokes yang ketat sekali, dan suami benar-benar saya kondisikan di satu kamar dan tidak boleh keluar-keluar. Dan boleh keluar saat suami itu mandi atau mau ke belakang, dan waktu kalau mau berjemur itu silahkan keluar, saya gitu. Kemudian prokes yang saya lakukan selain seperti biasa pakai masker, kemudian seperti alat-alat makan saya sendirikan, kemudian semua baju yang kotor itu saya sendirikan, kemudian itu saya benar-benar menyiapkan seperti apa yang ada di rumah sakit. Jadi kayak tempat baju yang kotor suami saya kasihkan tempat tersendiri di kamarnya. Kemudian kayak ada tempat sampah, semua bahan-bahan semua yang diperlukan suami saya sediakan semua di dalam kamar.
Kemudian karena suami saya masih dalam kondisi bagus, istilahnya masih bisa beraktivitas sendiri di dalam kamar, bisa makan, bisa minum, bisa istilahnya aktivitas ke belakang. Jadi prokes yang benar-benar saya lakukan saya cuma memakai masker yang setiap anak-anak juga pasti di rumah juga pakai masker, suami kalau pakai masker. Jadi saya tidak menyediakan khusus seperti coverall seperti yang di rumah sakit karena memang itu tidak mudah didapat dan mungkin harganya juga kosnya mahal ya. Dan itu tidak semua orang keluarga itu bisa mempunyai seperti itu. Jadi kalau seandainya saya harus kontak langsung dengan suami saya sudah istilahnya prokes lain seperti baju yang saya pakai ini, selain baju yang sehari-hari saya pakai, saya harus pakai yang istilahnya alternatif itu jas hujan yang plastik itu. Tapi puji Tuhan karena suami saya bisa aktivitas sendiri, jadi saya tidak kontak langsung dengan suami. Yang saya lakukan cuma seperti makan, minum, kemudian baju bersih, baju kotor itu sudah saya serahkan di kamar, dan suami yang misalnya kalau makan sudah saya sediakan masuk kamar, saya keluar lagi. Mau butuh apa, totok-totok. Kalau saya enggak masuk kamar, saya taruh di meja depan pintu kamar, itu saya taruh di situ, kemudian dibuka ambil. Jadi seperti gimana ya, saya sendiri juga untuk supaya tidak terkontaminasi sama anak-anak dan saya sendiri. Selain itu, prokes yang benar-benar diperhatikan itu saat mau melakukan aktivitas melayani suami, itu kita harus cuci tangan. Dan sebelum dan sesudah kita harus rajin cuci tangan. Meskipun kita cuma pakai hand sanitizer, atau mungkin yang lebih nyaman itu memang cuci tangan. Dan itu betul-betul tiap kali cuci tangan. Sehingga suami saya harus sudah selesai isoman 14 hari, sudah sehat. Puji Tuhan saya dan anak-anak negatif, jadi enggak sampai tertular. Itu mungkin pengalaman saya. Mungkin bisa ditambahkan Dokter Pat, pengalaman saya yang mungkin seminim mungkin. Oh ya, karena di rumah itu kebetulan ada 2 kamar mandi, jadi suami saya pun mandinya harus sendiri. Jadi terpisah dengan saya dan anak-anak. Itu yang saya lakukan waktu selama saya itu merawat suami saya. Mungkin sedikit gambaran itu yang bisa disampaikan sehingga saya bisa merawatnya sampai sembuh dan saya tidak tertular COVID itu dari suami saya. Tadinya saya merasa, waduh, karena saya kerja di rumah sakit, saya merasa, waduh lah saya ini mesti ini jadi tema. Ternyata enggak, saya sudah ketir-ketir itu waktu saya harus periksa rapid, ternyata yang positif cuma suami saya, jadi saya aman tidak jadi tersangka. Begitu Bapak Ibu, Romo, Dokter Pat, mungkin Dokter Pat bisa menjelaskan ada kekurangan apa yang saya lakukan ini, tapi saya benar-benar puji Tuhan bisa merawat suami sampai sembuh. Ya, terima Bu Ut, saya mungkin menambahkan sedikit aja. Silakan Bu Bel. Jadi yang penting kita ketahui pada prinsipnya bahwa virus ini pintu masuknya itu ada di mata, hidung, dan mulut. Jadi makanya kalau memakai masker itu adalah wajib, ya. Dan memakainya juga harus yang betul. Jadi betul-betul menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Nah, usahakan kalau bisa dengan masker bedah. Kata memang tidak mempunyai, ya
menggunakan masker kain, tetapi masker kain yang direkomendkan yang 3 lapis. Nah, terus kemudian kalau mata, melindungi mata, kita bisa memakai face shield. Ya, kalau face shield itu kan sekarang mudah didapat dan harganya pun juga tidak mahal. Itu yang pertama, kita melindungi diri kita pakai itu. Kemudian yang kedua tadi sudah cuci tangan. Karena tangan kita ini sadar maupun tidak sadar, itu kadang mesti nggaruk tiba-tiba mata terasa gatel, hidung terasa gatel. Jadi tangan ini mesti langsung otomatis connect. Mau nggaruk aja mau ke sana. Jadi makanya kita harus cuci tangan. Juga kalau umpamanya kontak langsung dengan penderita, mau enggak mau kita mesti megang kan. Megang tubuh penderita, tidur, bajunya penderita. Nah, itu makanya sebelum dan sesudah kita tetap harus cuci tangan yang betul. Memang yang paling dianjurkan itu sebenarnya pakai air mengalir dengan sabun, ya. Tapi andai kata itu susah, wastafelnya umpamanya jauh ke belakang atau susah, ya pakai hand sanitizer-nya juga yang harus betul-betul. Ya, kalau umpamanya kalau kamarnya tadi seperti suaminya Bu Wiwi kan kebetulan kamarnya ada lebih dari 1, jadi itu bisa. Jadi memang kalau susahnya itu yang seperti Bu Emar sedang baru renov jadi 1 ruangan. Nah itu yang memang agak susah. Ininya caranya. Kalau bisa diusahakan diberi jarak antara penderita sama yang tidak itu 1 sampai 2 meter jaraknya, dan kita memang mau enggak mau tetap pakai masker di situ, tidak bisa lepas. Itu baik yang penderita maupun yang yang mendampingi seperti itu. Nah, demikian. Oke, terima kasih Bu Pet. Komplit. Bu, Ya. Mungkin saya akan menambahkan sedikit bagaimana cara cuci tangan yang betul gitu ya, Dokter Pet? Ya boleh Bu, tapi ringkas saja. Ya. Mungkin gini, acuan dari WHO ada 6 langkah cuci tangan sebetulnya. Itu yang dianjurkan memang langkah yang pertama adalah kita ambil hand sanitizer apa sabun, kemudian kita taruh di telapak tangan, kemudian kita puter-puter. Habis itu setelah kita puter-puter, kita ke punggung. Ini yang cara yang kedua. Dari punggung tangan kita gosok-gosok. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita katupkan kedua tangan, kemudian kita gosok di sela-sela jari ini. Ini langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat adalah kita kunci kedua tangan ini dan kita gosok-gosok gini, kita putar-putar. Nih, langkah yang keempat. Kemudian langkah yang kelima adalah jempol. Maaf Bu, ada gangguan. Lanjut. Tadi untuk langkah yang keempat sudah nggih Bu, ini ya caranya gini. Kemudian langkah yang kelima adalah jempol. Jempol kita putar-putar gini. Nah, gantian kiri dan kanan. Yang terakhir langkah yang keenam adalah dari kuku-kuku. Kuku-kuku kita gosok-gosokkan gini supaya terkena sabun. Nah, ini ganti kanan dan kiri. Sudah selesai itu, kita sudah merasa bersih. Kalau kita cuci tangan dengan sabun, ya kita
bilas lagi dengan air mengalir, kita lakukan 6 langkah seperti tadi. Sebetulnya itu ada lagunya Bu, enak didengar, dan untuk memudahkan kita mengajari anak-anak kita. Caranya telapak tangan, punggung dan jari, sela dan jari-jari. Ini Bu. Nah, telapak tangan, punggung, sela, dan jari-jari, jempol terakhir kuku. Pada anak, mungkin Ibu bisa mengembangkan lagu itu untuk mengajari anak-anak kita. Gitu aja Dokter Pret. Mungkin ada bisa ditambah Dokter Patris. Sudah Bu Wiwi, terima kasih banyak. Sampai nyanyi juga kok. Terima kasih. Bu Wiwi, komplit Silakan Bu Utami. Ya, terima kasih Bu Pet, terima kasih Bu Wiwi, tim dari tim kesehatan ya. Bentar Bu. Ada kok, ada. Sudah ada suaranya. Oke. Kita malam hari ini, Bapak Ibu ini sudah menjelang jam 8, kita nanti supaya kita bisa ikut doa. Rasanya malam ini saya tidak membuka kesempatan untuk bertanya. Kalau ada yang masih mau ditanyakan terkait dengan tim kesehatan apapun itu, silakan mengirim WA ke nomornya Satgas ya. Saya rasa semua sudah tahu, tapi baik saya ulang nomornya Satgas, itu 0858 5216 0858 6948 5216. Silakan bertanya di situ. Itu kami semua tim gugus ada di situ. Ya, silakan ya. Oke, kita lanjut ke Romo untuk peneguhan dan doa penutup. Silakan Romo. Masih mute Romo. Ya ada suara Romo. Lupa. Baik Bapak Ibu, terima kasih sharing-sharingnya. Ternyata di balik suatu ketidakmudahan ada begitu banyak cara Tuhan memancarkan karyanya. Dan Pak Anmut ya, Dek. Apa? Anmut? Ya, unmute saja semua. Yang tidak bicara di unmute saja. Ya, terima kasih. Nah, itu ya, ada begitu banyak cara Tuhan untuk menunjukkan dirinya kepada kita semua. Lalu pasti ada pengalaman-pengalaman berharga yang saudari-saudara, para ibu, bapak alami justru ketika saat-saat tidak mudah itu. Kemarin kalau Bapak Ibu sempat nonton postingan video, kita kan besok Sabtu akan merayakan pelindung kita, Santo Ignatius. Ya, kita akan sekaligus mensyukuri berdirinya paroki kita yang ke-8, Sewindu, Kroso Sewindu. Dan dalam postingan itu, video itu ditampilkan bahwa Ignatius yang menjadi begitu luar biasa dikenal banyak orang dengan warisan latihan rohaninya yang itu dipakai oleh begitu banyak rohaniwan-rohaniwati. Saya yang bukan Yesuit, Projo, itu ya kalau kami itu sejak di seminari sampai jadi Romo ini, itu latihan pengembelengan rohaninya, itu pakai tulisannya Santo Ignatius itu, latihan rohani Ignatian. Lalu juga ada banyak lembaga-lembaga hidup bakti itu yang juga menggunakan warisan dari refleksi dan tulisan dari Santo Ignatius. Dan jelas dalam sejarah hidupnya, Santo Ignatius mengalami perkembangan rohani yang luar biasa. Itu justru pada saat ia jatuh sakit sangat parah. Ya.
dalam potongan film yang kemarin saya tampilkan itu, ketika dia jadi tentara, kakinya harus dipotong, lalu dia harus stay di kamar selama 1 tahun bahkan. Bapak Ibu kan mungkin 2-3 minggu, bahkan ada 1 bulan. Tapi Santo Ignatius itu 1 tahun. Dia tidak bisa kemana-mana untuk proses penyembuhan itu. Tapi justru ketika itulah hidup rohaninya itu bertumbuh pesat. Dan latihan-latihan rohani itu kemudian ia dapat hasilkan ketika ia mengalami ketidakmudahan itu. Itu menjadi penggambaran yang meneguhkan apa yang Bapak Ibu alami tadi. Ternyata Tuhan itu sangat kreatif dalam berkarya. Dan situasi-situasi tidak mudah yang Ibu Bapak alami dengan segala kerepotan, di mana harus semua diselamatkan, sementara kita sendiri juga harus melayani keluarga dan sebagainya, termasuk juga para medis itu ya, para medis, para dokter, perawat itu kan harus membantu orang, tapi dia sendiri juga harus terjaga dengan baik dengan segala kerepotan-kerepotannya, dengan memakai APD lengkap berjam-jam, itu yang sungguh luar biasa. Nah, kita ingin supaya saudara-saudara, ibu bapak itu bisa menimba keteladanan dari Santo Ignatius. Beruntunglah kita memiliki pelindung Santo Ignatius yang juga mengalami saat-saat tidak mudah ketika ia harus jatuh sakit, tetapi justru ia menjadi Santo Ignatius besar seperti yang kita kenal dengan pengalaman sakitnya. Nah, tidak mustahil pengalaman masa pandemi yang membuat sebagian di antara saudari-saudara itu harus terpapar, itu juga bisa menumbuhkan pengalaman-pengalaman rohani yang sungguh luar biasa seperti Santo Ignatius. Dan tidak mustahil kelak muncul Santo Ignatius baru dari paroki Santo Ignatius Kerapiak. Tidak tahu nanti tahun berapa ya. Baik, terima kasih pengalaman-pengalamannya. Sekarang kita akan menutup dengan doa, sekaligus mohon berkat. Nanti kalau masih ada kesempatan silakan bergabung. Jam 8 ini ada doa online untuk mendoakan Anda semua supaya segera diberikan kesembuhan. Kita persiapkan diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Guru dan Junjungan kami, puji dan syukur Engkau memberikan kembali kepada kami saat untuk berjumpa, saat untuk berbagi, saat untuk melihat dengan kacamata iman atas segala situasi-situasi tidak mudah yang kami alami. Ya Tuhan, kami sekaligus ingin mohon rahmat, kekuatan, dan kesembuhan atas saudara-saudaraku yang terpapar oleh COVID-19 ini, baik yang sekarang sudah berangsur-angsur membaik, maupun yang juga masih dalam proses. Berikanlah semangat yang menyala kepada yang patah semangat. Berikan kembali daya hidup kepada mereka. Kami yakin Engkaulah yang mencipta kami semua dan mampu untuk mengembalikan segalanya seturut dengan kehendak-Mu. Maka jamalah satu persatu di antara kami, khususnya bergabung secara virtual di Zoom ini. Semoga segala yang baiklah yang mewujud dalam kehidupan kami semua. Dan jagalah kami semua dari segala mara bahaya. Engkaulah sumber kehidupan kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara, dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga waktu saya kembalikan kepada Bu Utami. Matur nuwun Romo untuk peneguhan, doa, dan berkatnya. Bapak Ibu, acara kita sudah selesai. Terima kasih untuk keterlibatannya, khususnya untuk Pak Bowo, Pak Budi Sarwo, dan Bu Emer yang sudah berbagi sharing yang luar biasa. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini bisa menguatkan, meneguhkan Bapak Ibu semua yang masih harus berjuang. Yang tadi Bu Wiwi bilang ya, teman-teman seperjuangan ini termasuk kami sekeluarga yang sudah pernah terpapar. Maka terima kasih sekali lagi, selamat malam. Jangan lupa kalau ada membutuhkan sesuatu, silakan menghubungi Satgas, nomornya sudah tadi saya sebutkan.
Oke. Terima kasih Bu Petris dan Bu Iwi yang sudah memberikan materi juga. Kita ketemu lagi Senin depan. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa untuk selalu gembira. Tuhan berkati. Selamat malam. Malam. Malam.